بسم الله الرحمن الرحيم. Saya punya pacar dari zaman saya belum berhijrah. Sekarang saya sudah hijrah. Pacar saya pun juga sering dengar pengajian Anda. Saya sangat ingin menikah dengan dia, tapi orang tua saya tidak setuju dengan alasan jauh lokasinya. Padahal pacar saya ini sudah siap bercadar. Setelah menikah nanti sulit untuk saya meninggalkan dia. Mohon nasihatnya Ustaz. Nggak usah disebut masa lalu ya. Jadi saya sarankan teman-teman kalau bertanya, saya mau menikah dengan seorang wanita dan saya sudah merasa cocok dengan dia, tapi orang tua saya belum setuju. Udah selesai. Gak usah disebut aib. Itu kan aib ya. Saya pernah pacaran, saya begini, dan dia juga ikut pengajian. Nanti kesannya nanti orang bisa paham salah nih. Jadi lebih baik tanya poin yang bisa menutupi aib kita. Karena menutupi aib kita, pelanggaran yang pernah kita lakukan dan aib saudara muslim itu adalah ibadah. Ibadah itu. Kata para ulama, kalau ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, man satara musliman fid dunya satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, maka Allah tutup aibnya pada hari kiamat. Itu muslim lain. Bagaimana dengan dirinya sendiri? Pasti lebih besar, gitu kan? Manfaatnya buat dia. Jadi selain kali kalau ada yang bertanya begini teman-teman, langsung saja poin. Ini kan sebenarnya poinnya, dia tidak bisa melupakan wanita itu dan dia mau menikah dengannya, cuma orang tua wanita belum setuju. Kan itu. Apa hukumnya? Atau apa yang saya harus lakukan? Kalau seandainya saya suka dengan seorang wanita, saya seorang laki-laki dan orang tuanya tidak setuju. Itu saja. Jadi saya akan jawab ke situ poinnya ya. Tentu saja yang paling pertama, perbanyak istighfar dulu dari pelanggaran-pelanggaran agama yang lalu. Karena kita sudah tahu teman-teman, pacaran sebelum akad nikah, pacaran haram. Dan semuanya pacaran sebelum nikah tertuju kepada perzinahan. Sama dengan zina. Keluar berdua ke bioskop dingin-dingin, jalan malam-malam berdua gitu kan. Terus kemudian tidak terjadi apa-apa. Gimana caranya? Dengan wanginya, dengan cantiknya, dengan gagahnya. Yang lucu nih orang tuanya. Pamit ya om, ya silahkan. Silahkan apa? Silahkan zinai anak saya. Lah iya. Laki-laki datang terus jemput. Sama-sama. Pulang jam 12 malam. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana? Nggak boleh, haram. Perbuatan mereka apa? Itu berarti bapak ibu juga tanggung. Gitu. Nggak boleh sama sekali. Haram. Semua tujuannya ke zina. Maka istighfar dulu. Silakan pacaran sampai capek setelah nikah. Sampai capek. Hamil 2 kali 3 kali nggak apa-apa. Punya anak banyak, pahalanya banyak. Hah? Pacaran deh. Mau pegangan, mau ciuman, mau ke hotel, mau safar, fadhal silakan. Akad nikah, lamar baik-baik. Baik. Saran saya pertama, berbanyak istighfar. Mungkin ada dosa yang menghambat. Yang kedua, istikharah kepada Allah. Karena istikharah ini jalan pintas doa. Doanya sudah masyhur, ya Allah, Zat yang mengetahui yang gaib, yang juga mengetahui yang nyata dan yang gaib ya. Doanya itu, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika, ya Allah aku meminta petunjuk darimu dengan keluasan ilmumu, wa astaqdiruka biqudratik, dan aku juga memohon dengan kemahakuasaanmu. Fa innaka taqdir wala aqdir, saya sesungguhnya engkau mampu dan aku tidak mampu. Wa ta'lam wala alam, dan engkau mengetahui dan aku tidak mengetahui. Fa innaka allamul ghuyub, sesungguhnya kau zat yang maha mengetahui yang gaib. Allahumma in kana hadzal amr, ya Allah kalau perkara ini, lalu disebutkan perkaranya. Misal dalam bahasa Indonesia pun tidak apa-apa ya. Kalau kita sudah baca doa istikharanya, pegang buku doanya, baca, kemudian pas dikatakan, ya Allah kalau perkara ini, sebutin pernikahan saya sama fulana baik buat saya, khairun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa akibatu amri, baik buat saya dalam agama, dalam urusan dunia, dalam kehidupan saya, masa depan saya nanti. Faqduruhu li, takdirkanlah itu buat saya. Wa yassirhu li, mudahkanlah buat saya. Thumma raddini bih, ya kemudian buatlah saya ridho dengannya. Dan sebaliknya, Allahumma in kana hadzal amr, kalau seandainya perkara ini ya Allah, syarrun li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa akibatu amri, buruk bagi saya dalam kehidupan, di dalam agama saya, kehidupan saya, masa depan saya gitu kan, di harta saya, fasrifhu anni, maka alihkanlah ya itu perkara ini, orang ini, pernikahan sama dia dari aku.
wasrifni anhu, dan alihkan saya dari dia. Tsumma qdur li khaira haitsu kana waraddini bihi, dan tunjukkanlah bagi saya kebaikan dan buatlah saya ridho dengan itu. Doa istikharah mulia. Jadi yang kedua istikharah, minta kepada Allah petunjuk. Kalau memang baik buat kita, Allah akan mudahkan. Tiba-tiba orang tuanya setuju, tiba-tiba ada jalan untuk itu. Atau memang kalau buruk, pasti ada saja penghalangnya. Maka pekalah menangkap itu. Gitu kan? Jadi ini perlu difahami. Yang kedua istikharah. Yang ketiga, yang harus dilakukan tentunya adalah ikhtiar manusiawi. Cari sebab-sebab kenapa orang tuanya tidak setuju. Lalu kemudian mulai kita perbaiki dari sebab-sebab itu. Misal dia mempermasalahkan masalah ekonomi. Baik, kita coba pahami seperti apa sih targetnya orang tuanya, ekonomi seperti apa. Mungkin jenis kerjaan, mungkin pendapatan sekian, mungkin. Maka kita coba lakukan itu. Coba berusaha mendapatkan pendapatan itu. Kalau tidak, kita memberikan gambaran kepada ayahnya si wanita, saya akan melakukan apa yang bapak mau misalnya. Kalau pekerjaan punya pendapatan sekian, insya Allah saya akan usahakan. Dan program saya 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Contoh, kalau masalah tidak jelas, karena keluarga misalnya, jelaskan. Keluarga saya tinggal di sini, saya dari sini. Keluarga ini juga baik-baik. Mungkin ada keluarga kita yang bisa kita andalkan, baik, terkenal. Ini keluarga saya juga, dan seterusnya kita bahasakan. Insya Allah kalau dimulai, tapi ingat ya, yang pertama tadi, istighfar dan perbanyak doa, istighfar kepada Allah dari dosa-dosa. Dan istikharah artinya berdoa kepada Allah. Lalu kemudian ikhtiar yang ketiga manusiawi, pergi ikhtiar. Ditolak pertama masih bisa datang kedua kali, nggak masalah, bukan aib. Sampai 2, 3 kali kita selama wanita itu masih belum dinikahi oleh orang lain, maka tidak ada masalah kita memintanya. Mungkin kita menggunakan retorika yang lain pada saat yang kedua kali datang, mengajak orang yang ketiga yang mungkin bisa didengar oleh calon mertua dan seterusnya. Insya Allah mudah-mudahan dengan cara ini akan ada petunjuk ya. Kalau juga sudah semua dilakukan tetap tidak bisa seperti itu, tidak baik. Minta sama Allah ya, agar Allah SWT berikan yang terbaik insya Allah. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.